Aku bacakan. Ini harus membacanya ya, betul-betul bagus ya. Tidak nampak dengan hikmat, Kak, dengan hikmat. atasnya. Betapa cantik, betapa cantik. Oke, betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Nah, pertanyaan saya, gimana kira-kira Roh Kudus menuntun ini, Bang? Itu. Jadi kamu nggak ngerti itu, bahwa makanya aku bilang kamu tidak mengerti itu. Itu adalah sebuah tulisan yang dituliskan oleh Raja Daud. Dia menggambarkan Tuhan itu bagaikan seperti itu. Jadi makanya aku bilang kamu tidak mengerti. Ketika kamu dekat dengan Tuhan, kamu nggak mengerti. Makanya sama seperti yang kubilang itu, kamu bisa menghafal. Makanya kamu itu ngerti. Jadi sama itu dengan kayu salib itu. Makanya ketika kamu baca, Itu sabar dulu. Itu ngeroco saja, sabar dulu. Kan katanya alasan aku membela Faruk itu apa? Kata Ito, karena memang Ito tidak kenal. Nah, alasan Yesus untuk menebus dosa kalian itu untuk apa? Sementara karena Yesus dia mengenal umat-umatnya. Karena dia mengenal penderitaan umat-umatnya, orang yang percaya kepada dia. Bukan. Dia hanya menebus orang yang percaya kepada dia. Sebentar, janganlah panjang-panjang itu. Suka kali yang panjang-panjang. Kalah pula dari perempuan. Sabar dulu, maksud saya begini, Itu kan tidak mau menanggung kesalahan itu Faruk karena tidak kenal. Makanya tanya, kenapa Yesus mau menanggung? Kami umatnya. Pertanyaan saya begini, apakah Yesus ke gereja? Gereja pada saat itu kan nggak ada, yang ada kan sinagog. Oke, satu, berarti gereja tidak. Berarti Yesus tidak pernah ke gereja. Kedua, apakah Yesus itu punya Tuhannya manusia? Yesus itu kan adalah Allah itu sendiri. Jadi makanya aku bilang dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Berarti Bapaknya ini manusia apa bukan? Bukan. Bukan, oke, sudah. Yang kedua. Yang ketiga, apakah Yesus ke gereja hari Minggu atau pergi ke bait suci hari Minggu? Orang Kristen tidak harus hari Minggu ke gereja. Makanya enggak kau tengok pernah apa itu hari Jumat itu beda. ke gereja. Siapa bilang harus ke gereja itu hari Minggu? Iya, apakah Yesus ke bait suci hari Minggu? Tidak, ya kan? Iya. Ya, udah, terbantahkan. Apakah Yesus makan babi? Tidak. Tidak. Apakah Yesus bersunat? Bersunat? Kristen? Tidak harus. Jadi makanya kalau kamu baca sunat mana? Bukan, enggak, supaya kamu mengerti sunat hakikah yang bagus atau sunat hanya sunat kelamin. Sebentar Itoku. Nah, ini sudah 5 ya. Terus yang ke-6. Ketika Yesus meninggoy, dia memakaikan lenan. Apakah Kristen memakaikan lenan? Tidak, karena orang Kristen itu aku bilang bijaksana, tidak seperti kalian itu. Kan? Yesus tidak pakai jas. Harus mengikuti gaya orang. Yang ke-7. Sabar dulu itu. Sabarlah. Yang ke-7. Apakah Yesus mengikuti hukum Taurat? Mengikuti? Kristen mengikuti. Mengikuti? Di mana Kristen mengikuti? Dilarang makan babi, kenapa makan babi? Makanya jangan kau ambil. Makanya Yesus itu kan menggenapi. Kalau sudah bilang kayak gitu tidak. Tidak ya. Oke, sudah ke-7. Yang ke-8 lagi toh. Gimana kita lanjut lagi? Oke. Apakah Yesus tunggu dulu. Apakah Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Iya. Oh, di mana? Coba nanti cari, benar katamu itu memang akulah Tuhan. Yohanes 13 nomor 13 bukan. Itu bukan merujuk kepada itu. Kepada murid-muridnya dia katakan memang benar katamu itu memang akulah Tuhan. Tuhan di mana? Saya lupa di mana tertulis. Iya, Tuhan untuk di mana Yesus? Makanya aku bilang itu kalian itu kan Yesus Tuhan di mana? Makanya kalian itu picik kali. Saya bertanya, sebentar dulu itu. Yesus ini Tuhan untuk murid-muridnya Bani Israel atau Tuhan untuk Bani Kristen? Untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Seluruh umat Kristen, bukan hanya Kristen, seluruh umat manusia yang percaya kepadanya dan melakukan firman-Nya. Tunggu dulu itu. Seluruh umat manusia yang percaya Yesus sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Sebagai Tuhan.
dan manusia. Baca dalilnya Only. Saya nggak dua handphone, jadi saya nggak bisa Tunggu dulu si Only yang baca. cari 1 Yohanes. isi Alkitabnya. Yuk, Jadi silakan. 2 Yohanes. tapi yang pasti Tuhan Yesus itu adalah untuk Sabar semua dulu, orang yang Ito. percaya kepadanya Ini, dan yang siapa melakukan yang membaca? firman-Nya. Jadi bukan hanya Sebentar, kata-kata. Ito. Dibaca dulu. Bentar ya Ito kamu tadi yang mengaku. baca ya. Yesus datang sebagai Tuhan, itu apa dibilang Yesus? Nah, silakan. Sebab Baca Pak. banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaannya, Itulah. Nah, Yesus- seperti kalian inilah ini, seperti oke, kalian inilah Yesus ini. datang sebagai manusia apa Tuhan? Sebagai manusia dan Tuhan. Ya. Nah, Di mana di sana dikatakan Tuhan? makanya kamu baca kelahiran Yesus itu telah lahir bagimu seorang anak. Jadi Seorang Yesus anak Kristus. apa Jadi Tuhan? makanya kalian baca, jadi jangan hanya Iya, dilahirkan satu-satu seorang ayat anak apa sehingga Tuhan? kalian tidak memahami Alkitab itu. Makanya baca, kalau tidak ada kenutup. Jangan panjang-panjang. Yang dikatakan di situ, engkau akan melahirkan seorang anak apa Tuhan? Kan itu janji malaikat Janjiku kepada mereka supaya dia apa. Jadi makanya kalian nggak ngerti bilang. Jadi itulah Saya bertanya kalian itu yang di dalam konteks Lukas 1 nomor 31 yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria melahirkan seorang anak atau Tuhan? seorang anak Bukan Tuhan kan? dan Tuhan dia. Di mana tertulis Tuhan? Buka lagi. Only buka lagi Lukas 1:31. Coba, itu tidak rabun kan? Maaf. Pakai kacamata apa enggak? Enggak kan? Kak Nora, berapa Kak Nora? Lukas 1:31. Lukas 1:31. Memang Bapak ini memang Kak Nora ini baik kali ngasih kunci. Nanti titip Kak Nora mau titip apa? Obat apa nih? Gini, kalau memang Tematik. iblis lebih pintar Sebentar, memang jangan isi iblis, Alkitab jangan lari ke daripada iblis. Ini, makanya baca. iblis itu sampai mencoba Tuhan juga pakai ayat-ayat sesungguhnya, Alkitab. dengar tuh, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Di mana di situ Tuhan itu? Kau bacalah terus itu sampai lengkap semua. Jadi Sudah, kamu itu aja kan. baca apanya sih, tinggal yang pasti bagi kami. Hah? Kalau tidak membaca Alkitab itu dengan benar, tidak ada orang yang mengajari juga, Roh Kudus itu mengajari kita, maka mata kita akan tertutup juga, tidak akan mengerti itu sampai jadi otak kita. Jadi kalau membaca itu, coba itu, kalau hanya membaca dan menghafal, tahu kau, anjing saya di rumah ini pun Coba bisa buka seperti dulu itu. Kidung Agung Jadi- nomor 7. Jadi Coba dulu. kalian ini tuh hanya tahu Bentar, ini membaca kalau dan menghafal. membacanya Anak SD bisa harus membaca dipenuhi dengan Roh teks buku Kudus. untuk S3. Tapi nggak memahami apa yang dibaca. Begitulah kalian Sebentar itu. itu, Kidung Agung 7. Saya Kidung penuh Agung dulu. berapa? Kidung Agung nomor 7. Ya berapa? Kidung Agung 7, buka aja. Nanti langsung buka aja, langsung ku bacakan. Kidung Agung Bentar ya. 7 berapa? Langsung buka aja, langsung buka biar saya bacakan. Oke. Oke. Nah, itu ke bawahnya. Ke bawahnya terus. Terus. Nomor 7. Nah. Ku bacakan. Ini harus membacanya ya, betul-betul bagus ya. Tidak nampak. Dengan hikmat, Kak, dengan Tidak nampak hikmat. atasnya. Betapa cantik. Nah, Oke, betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Nah, pertanyaan saya, gimana kira-kira Roh Kudus menuntun ini, Bang? Itu. jadi kamu nggak ngerti itu bahwa makanya aku bilang kamu tidak mengerti itu. Itu adalah sebuah tulisan yang dituliskan oleh Raja Daud. Dia menggambarkan Tuhan itu bagaikan seperti itu. Jadi makanya aku bilang kamu tidak mengerti ketika kamu dekat dengan Tuhan, kamu nggak mengerti. Makanya sama seperti yang aku bilang tadi itu, kamu bisa menghafal, kamu bisa membaca, tapi mengerti tidak. Jadi anak SD pun
Anak SD itu lebih pintar dari kau, bisa membaca bahasa Inggris, tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Begitulah pada umumnya orang Dia Muslim. ingin memanjat pohon kurma dan memegang gugusannya. Makanya ketika kamu membaca itu, mempelajari itu dengan baik, kepada siapakah itu ditujukan? Apa maksudnya daripada itu? Jadi kalau hanya membaca dan menghafal seperti itulah, jadi perlu sekolah. Perlu kalian sekolah. Makanya aku bilang tidak tertulis Jadi di dalam poinnya kitab di situ minum itu, racun, tapi yang tidak saya harus minum baca ya, racun. yang saya baca tuh begini toh. Makanya otak itu jangan picik, itu aku bilang. Sebentar itu, ya nanti lanjut sama itu Faruk. Poinnya di situ yang mau saya kutip, ya, itu adalah ingin memanjat. Poinnya di situ adalah ingin memanjat. Jadi kalau orang sudah kenal kebenaran Tuhan, maka akan orang seperti itulah dia keinginannya kepada Tuhan. Jadi makanya aku bilang kalian itu picik, gak ngerti apa-apa, hanya taunya membaca, menghafal, tapi mengerti maksudnya enggak. Makanya pada umumnya pun kalian membaca Al-Quran itu demikian, taunya membaca bahasa Arab, tapi mengerti artinya enggak. Aku pagi-pagi. Jadi anak SD pun bisa seperti kalian itu. Anak SD yang baru lahir itu bisa membaca, yang kubaca tadi membaca dan itu, menghafal, tapi mengerti enggak? poinnya itu Tidak, ingin memahami tidak, memanjat loh tidak. itu. Aku Jadi kalian ingin begitulah mengenai memanjat Alkitab itu. pohon itu dan memegang gugusannya. Dia ingin memanjat itoku. Iya, tapi kau nggak ngerti dan tidak memahami tujuan dan maksud daripada tulisan itu dibuat. Oke, sekarang saya tanya, tujuan memanjat pohon kurma dan memegang gugusannya itu apa? Saya kurang memahami itu karena saya tidak mendalaminya. Karena saya bukan seorang teolog. Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu bapak ini. Bukan. Karena saya bukan seorang teolog, tapi artinya kita harus mengerti tentang itu. Jadi Kalau makanya orang tadi kalian itu nanya ke aku Pak, kalau kan orang nanya ke aku tadi mungkin aku nggak ngerti. Kalau bapak kan udah punya anak. Pura-pura. makanya aku bilang memahami sesuatu itu tidak. Makanya disitulah coba kalau kalian Bapak ada gimana, anak SD Bapak? kasih Ayo, teks Bang, kok masuk, Bang? bahasa Inggris, dia baca bisa, hafal dia bisa, tapi ngerti enggak, pahami enggak? Jadi gitulah kalian tentang SD. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu Enggak, tahu kalau nggak? aku gini itu. Ah. Itu aku tertariknya gini. Dia tadi katakan Kidung Agung itu tulisannya Daud loh. Iya, betul. Situ Meang. Setahu saya Daud atau Salomo itulah itu, Salomo kurasa itu. Gimana Daud menulis Kidung Agung? Aduh. Itu tulisan Raja Salomo itu. Jadi supaya kalian mengerti artinya kenapa itu dituliskan, karena Alkitab itu dituliskan. Jadi kalian pun sudah tidak benar Islam kalian ketika kalian mencela Alkitab. Kenapa? Jadi tadi orang Islam mengatakan begini, ada yang dia tulis dalam kitabnya sendiri. Apa itu? Zabur, Taurat, Zabur, Injil dan Quran katanya. Kalau tak salah saya dengar begitu. Berarti kalau kalian berbantah dengan Alkitab, berarti sama saja kalian berbantah dengan Al-Quran kalian sendiri. Bapak mau cari remis Pak, nggak boleh gitu. Bukan, memang itulah. Makanya aku bilang otak kalian enggak jalan. Enggak jalan otak kalian itu. Injil yang diberikan kepada kitab-kitab para nabi itu tidak ada dibilang kalian memanjat pohon kurma. Saya udah bilang otak kalian betul, kalianlah yang mulai agama kalian sendiri. Kenapa? Kalian mengaku Yahudi. Bapak Zabur salah. itu kalian terima, Injil itu kalian terima. Di mana rupanya Injil itu? Ada enggak Injil di Al-Quran itu? Kan enggak. Menerima Injil Pak, seluruh umat Islam bukan menerima Injil, meyakinkan adanya Injil pernah ada. Zabur, Taurat, Injil itu meyakinkan adanya, itu namanya beriman. Berarti yang sesat semua orang Islam yang mengatakan sama saya bahwa kami mengimani isinya. berarti sesat semua yang mengatakan kepada saya bahwa Islam itu mengakui ada 4 kitab. Ada 4 kitab. Bentar. Dengarkan. Kami mengimani bahwa ada memang kitab-kitab yang pernah diberikan kepada nabi terdahulu. Tapi bukan berarti kami mengimani isinya. Karena yang sekarang ini isinya sudah dirubah-rubah. Dan Yang kita dirubah bahas itu di mana? tidak ada Coba lagi. buktikan di mana yang dirubah itu. Lah, Kalau buktinya, kita mengatakan ini dirubah, memanjat kita pohon berani kurma dan tunjukkan, memegang terbitkan. gugusannya. Harusnya orang Islam itu harus berani menerbitkan kalau yang dirubah itu mana. Jadi kalau undang-undang di undang-undangnya itu yang diganti itu di ya undang-undang nomor sekian diganti ditentukan, kan bisa dibaca orang lagi.
Jadi kalian itu Allah yang memberitahu bahwa kitab hanya terdahulu fitnah. itu Makanya aku tidak bilang ada kalian lagi. nggak jalan otaknya picik. Eh? Kalian mengakui dan membantah kitab kalian sendiri. Makanya aku bilang otak kalian itu picik. Ah. Ya, coba ini dulu diluruskan dulu itu. Takutnya gini, bentar Sutumeyang, bentar Sutumeyang. Takutnya dia ngerasa bahwasanya Bible itu adalah Injil. Iya. Wah. Apakah kamu ngerasa Bible itu adalah Injil? Isinya itu ya adalah Injil. Oke, atas dasar apa Anda katakan isi dari Bible itu adalah Injil? Atas dasar apa? Dan terbukti sampai hari ini itulah yang diturunkan Alkitab itu juga ketika kamu baca kitab orang Yahudi Yang juga saya sampai sebelum tanyakan, yang saya itu juga. tanyakan, yang oke, sekarang gini, yang saya tanyakan, ya, atas dasar apa Bible Anda itu Anda katakan adalah Injil? Sementara kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya di dalam kitab itu tidak ada tertuliskan inilah Injil dari Tuhan semesta alam, tak ada. Makanya aku bilang otak picik. Jadi makanya aku bilang otak picik. Tahu enggak? Tahu enggak Alkitab itu? Alkitab itu adalah turun temurun yang enggak pernah putus-putus diturunkan dari yang terus sampai hari ini. Salah Alkitab. Nah, jadi nggak pernah putus-putus. Jadi makanya Bapak, saya yakin kalau itu udah dipercaya oleh orang lain bahwa itu adalah Injil, maka saya pun percaya. Nah, enggak. Bapak tuh salah, Alkitab itu nama lain Al-Quran. Dalikal kitabula raiba fi udalil muttaqin. Bapak bilang Saya nggak ngapain lah kau berbicara bahasa yang tidak saya mengerti. Jadi jangan perasaanmu hebat kau ketika pakai bahasa Arab. Pakailah bahasa yang dimengerti orang. Jadi lah Bapak, coba jelaskan dari mana kata Alkitab, dari iman Bapak. itu kan Alkitab itu kan adalah sebuah kitab buku. Jadi artinya buku itu adalah buku yang turun temurun. Itu buku bukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah dibukukan. Lah, dari mana? Aku tanya, dari mana dasarnya menjadi Alkitab di dalam iman Kristen? Itu sudah dikoreksi para imam-imam kekristenan jauh sebelum yang saya tahu apa ini. Dari mana dasarnya diambil entah bahasanya menjadi Alkitab? Kalau Dan memang itu dari bapak-bapak gereja ataupun dari sebelum-sebelumnya, kenapa di luar negeri beda bahasanya? Bukan Alkitab. Jadi itulah kamu tidak mengerti tentang penulisan bahasa, karena bahasa itu adalah menuruti sebuah daerah menyesuaikan. Jadi supaya mengerti. Jadi jangan seperti Gini yang kau aja, tadi. gini Kau aja, pakai gini bahasa aja, Arab sama Sal. saya dari mana? Gini. Aku mengerti. Jadi Gini aja, Sal, karena Sal. Tuhan itu Gini aja, saya ada tanya pengawasan yang sama luas. Bapak. Kepada Sutumeyang saya tanya, apakah kau yakini bahwasanya Bible kalian itu adalah firman Tuhan? Saya yakin 100%. Oke, sekarang buka Sal, 2 Korintus 11:17. Buka Sal. Mana yang lebih dipercaya? Perkataan dia atau Bible-nya? Tengok, 2 Korintus 11 nomor 17. Kalaupun itu tulisan orang, kata-kata orang yang dituliskan, tetapi itu telah direstui secara apa? Pakai data dulu, pakai bahwa data itu dulu. mewakili tulisan Tuhan. Kita Dinda Sutumeyang, kita pakai data dulu.